Kamu bau dan miskin. Mana mungkin bisa sembuhkan aku? Aku memanggilmu karena rekomendasi orang. Tapi ternyata kamu bahkan tidak pantas masuk gedungku. Bayangkan, seorang pria sederhana yang hidupnya hanya bergantung pada kerja serabutan, berdiri sendirian di depan gedung kaca setinggi 40 lantai. Pria itu bernama Ranu, wajahnya pucat, bajunya lusuh, dan tangannya masih berlumur bekas oli dari bengkel kecil tempat ia bekerja. Hari itu, udara dingin kota seperti menertawakannya. Orang-orang berjas rapi berjalan melewatinya tanpa peduli, bahkan ada yang menutup hidung saat lewat. Namun Ranu tetap berdiri, menggenggam sebuah kotak kayu kecil berisi ramuan herbal peninggalan almarhum ayahnya. Ia datang bukan untuk meminta pekerjaan, bukan pula untuk meminta belas kasihan. Ia datang karena seseorang, secara mengejutkan, memintanya datang. Seseorang yang statusnya jauh di atas langit dibanding dirinya. Seorang CEO wanita terkenal yang sedang sakit parah. Tidak ada yang tahu mengapa orang selevel itu mengundangnya. Tidak ada yang tahu mengapa seorang pria miskin dipanggil ke gedung termewah di kota ini. Hanya Ranu sendiri yang mengetahui bahwa hari itu akan menentukan seluruh jalan hidupnya. Meskipun ia sama sekali tidak siap dengan penghinaan yang akan ia terima. Saksikan hingga akhir dan temukan jawaban dari kisah yang menggetarkan hati ini. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, subscribe, dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga rezekinya selalu mengalir deras. Segala urusan dimudahkan. Dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kisahnya. Begitu Ranu memasuki lobi, seorang resepsionis cantik langsung menatapnya seolah ia makhluk yang salah masuk dunia. "Mas, ini gedung perusahaan, bukan bengkel," katanya dengan nada ketus sambil memegang hidung. Ranu hanya tersenyum kecil, tidak terbiasa marah. "Saya punya janji," jawabnya sopan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan lebih jauh, terdengar langkah sepatu hak tinggi mendekat, tegas, cepat, dan menunjukkan wibawa seseorang yang terbiasa memberi perintah. Seorang wanita dengan setelan putih mahal muncul. Wajahnya cantik, tetapi dingin. Dialah Leona Arashira, CEO muda yang terkenal cerdas, kejam dalam bisnis, namun kini dirundung penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan dokter manapun. Leona memandang Ranu dari ujung kaki hingga kepala, lalu mengibaskan tangan seolah menyingkirkan bau. "Kamu bau dan miskin, mana mungkin bisa sembuhkan aku," katanya sinis. Orang-orang di sekitar tertawa sambil berbisik. Namun Ranu hanya menunduk, memegang kotak kayu itu dengan kedua tangan. Ia tahu penghinaan akan datang, tapi tidak menyangka akan sekeras ini. Meski begitu, ada sesuatu di mata Leona yang disembunyikan, ketakutan. Selama 2 tahun, ia sudah menghabiskan miliaran untuk berobat ke luar negeri. Diagnosa berubah-ubah, dokter menyerah, dan obat-obatan tidak lagi mempan. Tubuhnya mulai melemah, dan ia hanya bisa tidur 2 jam sehari karena rasa nyeri yang menusuk tulang. Desperasi membuatnya melakukan hal yang tidak pernah ia pikirkan seumur hidup, menghubungi seseorang dari dunia yang sangat jauh dari dunianya yang glamor. Ia pernah mendengar tentang seorang pria kampung yang berhasil menyembuhkan orang tanpa operasi, tanpa alat, hanya dengan ramuan alam. Rumor itu seharusnya tidak masuk akal untuk seorang CEO sepertinya. Tapi rasa putus asa membuat logika terseret jauh. Namun begitu melihat kondisi Ranu secara langsung, rasa gengsi dan kesombongannya kembali muncul. "Aku memanggilmu karena rekomendasi orang, tapi ternyata kamu bahkan tidak pantas masuk gedungku," ucapnya. Ranu tidak menjawab. Ia justru melihat mata Leona, dan di sana ia menemukan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, rasa sakit yang nyata. "Aku bisa pergi kalau kau mau," kata Ranu lembut, tanpa nada marah. Perkataan itu justru membuat beberapa staf menertawakannya lebih keras, seolah seorang pengemis sedang mencoba berdiplomasi dengan ratu kerajaan. Leona melipat tangan, matanya menyipit. "Tunggu." Suara itu membuat seluruh ruangan sunyi.
Sebelum kamu pergi, tunjukkan apa yang katanya istimewa dari dirimu. Buktikan kau bukan penipu. Ranu mengangguk pelan, lalu membuka kotak kayu itu perlahan. Aroma dedaunan kering dan rempah lembut langsung menyebar. Aneh, tapi damai. Para staf saling pandang, mulai ragu apakah yang mereka tertawakan tadi benar-benar orang bodoh, atau justru seseorang yang mereka tidak mengerti. Namun Leona tetap menjaga wajah dinginnya. Ramuan kampungan seperti itu, cibirnya, untuk menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter internasional tidak bisa. Ranu tidak membalas. Ia hanya meraih satu sachet kecil berisi campuran akar dan daun berwarna gelap. Lalu ia berkata pelan, bukan ramuan ini yang menyembuhkan, tapi cara tubuhmu meresponsnya. Dan sekarang, tubuhmu sedang meminta pertolongan. Ucapan sederhana itu membuat Leona terpaku. Tidak ada yang pernah berbicara padanya seperti itu. Biasanya orang-orang bersikap takut, tunduk, atau penuh hormat. Tapi pria bau oli ini berbicara seolah ia sedang berbicara pada manusia biasa, bukan CEO jutaan dolar. Tubuhku? Meminta pertolongan? Gumam Leona. Suaranya sedikit bergetar. Ranu mengangguk. Nyeri di punggung kananmu mulai menjalar ke dada, kan? Dan malam tadi kamu sesak sampai tidak bisa bangun. Leona langsung menegang. Tidak ada staf, dokter, atau keluarga yang tahu ia hampir pingsan semalam. Ranu melanjutkan, aku tidak baca dari internet. Aku lihat dari matamu. Mata manusia selalu jujur. Suasana ruangan langsung berubah. Tadi semua menganggap Ranu orang bodoh. Sekarang tidak ada satupun yang berani tertawa. Leona meraih lengan kursi dengan kuat, mencoba menutupi rasa kagetnya dengan ketus. Jangan sok tahu. Itu kebetulan saja. Tapi suaranya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Leona mencoba berdiri tegak, menata ekspresi agar tidak terlihat terpojok. Namun tubuhnya goyah. Sakit itu kembali menusuk di bagian rusuknya dan membuatnya harus berpegangan pada meja resepsionis. Semua staf panik dan mencoba mendekat. Tetapi Leona mengangkat tangan, menyuruh mereka menjauh. Aku tidak butuh bantuan kalian, katanya, meski wajahnya sudah memucat. Ranu maju perlahan. Tenang, tidak terburu-buru, seolah ia sudah sering melihat kondisi seperti ini. Tarik napas. Jangan terlalu cepat, ucapnya pelan. Leona hendak membentak, tapi tubuhnya benar-benar tidak mendukung. Tanpa sadar ia mengikuti instruksi Ranu. Setelah beberapa detik, rasa sesaknya mereda sedikit. Bagaimana kamu tahu? Tanya Leona lirih, untuk pertama kalinya tanpa kesombongan. Ranu menjawab pelan, aku sudah melihat banyak orang menahan sakit dengan cara yang sama. Kau hanya berusaha terlihat kuat. Kata-kata itu seperti menusuk ego Leona, tapi juga menenangkan di saat bersamaan. Seakan ia tidak dinilai, hanya dipahami. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Para staf membawa Leona ke ruang VIP di lantai 20. Ruangan itu seperti hotel bintang 5, dengan sofa kulit, kaca setinggi langit, dan aroma parfum mahal. Namun Ranu tidak peduli pada semua kemewahan itu. Ia hanya fokus pada napas Leona yang masih pendek. Saat mereka duduk berhadapan, Leona menatapnya dengan tatapan bercampur gengsi dan rasa ingin tahu. Baik, katanya akhirnya. Kalau kamu benar-benar bisa melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Tapi kalau tidak, aku tidak segan memanggil keamanan. Ranu mengangguk pelan. Ia merogoh kotak kayu itu, mengambil lembaran daun kering dengan warna gelap. Daun ini akan bekerja pada sistem pernapasan dan aliran darahmu, jelasnya. Tapi efeknya hanya muncul kalau kau percaya bahwa tubuhmu masih mau melawan. Leona mencibir. Tubuhku sudah bosan melawan, gumamnya pahit. Ranu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata sesuatu yang membuat Leona terdiam total. Tidak. Yang bosan itu kamu, bukan tubuhmu. Kata-kata itu membuat Leona kehilangan suara untuk sesaat. Rasanya seperti seseorang baru saja membuka pintu yang ia kunci selama bertahun-tahun.
Ranu meracik ramuan itu di meja kecil, mencampurnya dengan air panas yang disediakan staf. Aroma herba itu menguar lembut, tidak menyengat, tidak pula mencolok, justru menenangkan. Leona memperhatikannya dalam diam. Tangannya yang biasanya memegang pulpen harga jutaan kini sedikit gemetar. Ia tidak percaya sedang mengizinkan seorang pria bau oli meracik sesuatu untuk diminumnya. Kalau aku mati karena ini, keluargamu akan kubuat bangkrut, ancam Leona setengah bercanda, setengah serius. Ranu tersenyum kecil. Kalau aku mau mencelakai orang, aku tidak akan datang dengan kotak kayu, jawabnya santai. Kalimat itu, entah kenapa, membuat Leona sedikit tenang. Setelah ramuan siap, Ranu menyodorkannya. Pelan-pelan minumnya, katanya. Leona memandang gelas itu seperti menilai takdirnya sendiri. Dengan helaan napas berat, ia meneguknya. Rasanya pahit, tapi ada sensasi hangat menjalar cepat di tenggorokan. Seketika tubuhnya bereaksi, bukan sakit, tapi seperti energi mengalir ke bagian tubuh yang selama ini terasa mati. Leona terkejut. Ia menatap Ranu dengan mata membesar. Tidak percaya. Apa yang kamu lakukan padaku? Tanya Leona. Suaranya bergetar. Ranu tidak langsung menjawab. Ia mengamati warna kulit Leona yang mulai menghangat, bukan lagi pucat. Itu reaksi awal. Tubuhmu sedang membersihkan sumbatan yang membuatmu sulit bernapas. Jelasnya. Leona menyentuh dadanya, merasakan nyeri yang biasanya menusuk, kini berkurang drastis. Ini tidak mungkin, gumamnya. Para staf yang menyaksikan dari jauh saling berbisik. Sebagian takut, sebagian penasaran, sebagian lagi tampak benar-benar kagum. Ranu berdiri, mendekat sedikit. Kau sudah terlalu lama mengabaikan tanda-tanda tubuhmu. Kau bekerja tanpa tidur, makan sembarangan, memikirkan semua hal kecuali dirimu sendiri. Leona menelan ludah. Tidak ada dokter yang pernah berbicara padanya seperti itu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku, balasnya ketus. Ranu tersenyum tipis. Benar. Tapi tubuhmu tahu semuanya. Dan tubuhmu sedang berteriak minta tolong. Seketika Leona bungkam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada semua kritik rapat direksi yang pernah ia dengar. Beberapa menit kemudian, Leona menutup mata. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini menekannya mulai terangkat perlahan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, ia merasakan napas yang benar-benar lega. Ini gila, ia berbisik. Aku bahkan tidak bisa tidur tanpa obat, tapi sekarang tubuhku seperti direset. Ranu duduk kembali, menjaga jarak sopan. Ramuan itu bukan keajaiban. Itu hanya memicu tubuhmu untuk memulai proses penyembuhan. Leona membuka mata, menatap Ranu lama. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bahkan tidak mengenalku. Ranu menghela napas pelan. Ayahku dulu sakit parah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Seandainya ada orang yang mau menolongnya tanpa melihat status, mungkin ia masih hidup. Leona tertegun. Sebuah rasa aneh muncul di dadanya, sesuatu yang jarang ia rasakan, empati. Namun gengsinya belum hilang sepenuhnya. Jangan kira ini membuatku percaya sepenuhnya padamu, katanya mencoba tegas. Ranu tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh dipercaya. Cukup tubuhmu yang percaya. Suasana di ruangan VIP berubah jauh lebih tenang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, dan napas Leona yang kini stabil. Para staf yang sejak tadi memantau dari kejauhan perlahan mulai masuk, berpikir kondisi bos mereka sudah aman. Namun Leona mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap di luar. Tidak biasanya ia melakukan itu. Ranu menunduk sopan, lalu berkata, tubuhmu butuh waktu untuk merespon sepenuhnya. Tapi aku masih harus memeriksa bagian yang paling parah. Leona mengerutkan kening. Bagian yang paling parah. Ranu mengangguk. Ia berdiri, berjalan perlahan ke belakang Leona, lalu berhenti beberapa langkah dari kursi. Punggung kananmu. Tepat di bawah tulang belikat.
Leona terkejut. Itu adalah titik paling menyakitkan yang tidak ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan MRI terakhir pun tidak menunjukkan masalah jelas. Bagaimana kamu tahu? Bisiknya. Ranu menjawab pelan, cara kamu duduk, cara kamu menahan napas, tubuhmu bercerita. Suara Ranu begitu tenang hingga membuat Leona, yang biasanya keras, merasa takluk oleh sisi dirinya sendiri yang rapuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin mendengarkan. Ranu meminta izin menyentuh punggung Leona, sebuah hal yang membuat semua staf yang melihat dari pintu hampir berteriak panik. Leona sendiri terdiam sesaat. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak terbiasa ada orang yang berani mendekatinya tanpa tunduk. Baik, katanya akhirnya. Lirih. Ranu mendekat, menempatkan tangannya beberapa sentimeter dari punggung Leona tanpa menyentuh kulit langsung. Leona merasakan hawa hangat bergerak seperti arus ringan. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya pelan. Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku hanya membaca aliran energimu, jawab Ranu. Semua rasa sakit punya pola. Leona mengepalkan tangan. Ada sensasi seperti titik yang selama ini tersumbat mulai membuka sedikit demi sedikit. Rasanya aneh, tidak menyakitkan, tapi menusuk halus. Mata Leona refleks memanas. Kenapa? Aku merasa seperti mau menangis. Ranu berhenti sebentar. Karena rasa sakit bukan hanya fisik. Kau sudah menyimpannya terlalu lama. Leona menahan napas, tak siap dengan kenyataan sederhana itu. Ia merasa seperti seseorang baru saja membaca seluruh isi hidupnya tanpa menyentuh satupun dokumen atau catatan medis. Saat rasa hangat itu mengalir lebih kuat, Leona menutup mata. Sebuah ingatan muncul, tekanan rapat, jadwal tak kenal waktu, rumor media yang selalu menuntut kesempurnaan, dan rasa sunyi yang ia tutupi dengan kesibukan. Aku selalu menyalahkan tubuhku, gumamnya. Tapi sebenarnya aku yang memaksanya sampai hancur. Ranu menarik sedikit jarak, membiarkannya berproses. Tubuhmu bukan mesin. Ia memberimu tanda. Kau saja yang tidak mau mendengarkan, katanya lembut. Leona tersenyum pahit. Bukan sinis, tapi tulus. Untuk pertama kalinya. Tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku, ucapnya. Semua orang hanya bilang aku kuat, aku hebat, tapi tidak ada yang bilang aku berhak istirahat. Ranu menatapnya penuh pengertian. Orang kuat pun butuh tempat untuk lelah. Kata-kata itu menghantam jauh ke dalam hati Leona, lebih dalam daripada kritik, lebih nyata daripada pujian. Ia merasakan dadanya sesak, tapi bukan sesak karena sakit, melainkan lega karena akhirnya ada seseorang yang melihat luka yang selama ini ia sembunyikan di balik kesuksesan. Beberapa menit kemudian, reaksi ramuan mulai bekerja lebih kuat. Tubuh Leona berkeringat sedikit, tapi rasa nyeri yang selama ini seperti pisau tertancap, tiba-tiba melemah signifikan. Leona membuka mata, terkejut. Rasa sakitnya hampir hilang, katanya sambil memegang punggungnya. Ranu tersenyum tipis. Tubuhmu mulai bernapas lagi. Namun sebelum suasananya menjadi terlalu emosional, pintu diketuk keras. Seorang pria berjas hitam, direktur operasional perusahaan, masuk dengan wajah panik. Nona Leona, kami dapat laporan Anda bersama orang asing yang berbahaya, katanya dengan suara tinggi. Leona langsung menajamkan mata. Berbahaya? Ulangnya dingin. Pria itu menunjuk Ranu dengan tidak hormat. Lihat penampilannya. Bau oli, lusuh, membawa benda aneh. Kami harus mengeluarkannya sekarang. Suasana langsung tegang. Ranu tidak membalas. Ia hanya menunduk, menerima ucapan itu, karena ia sudah terbiasa dihina. Tapi Leona tiba-tiba berdiri, dengan tubuh yang lebih kuat dari beberapa jam sebelumnya. Berani sekali kamu bicara seperti itu di depan orang yang baru saja menyelamatkan nyawaku, ujarnya tajam. Ruangan langsung membeku. Direktur operasional itu membelalak, tidak percaya apa yang baru ia dengar. Menyelamatkan nyawa Anda? Tanyanya terbata.
Leona menatapnya dengan tatapan tajam yang biasanya membuat para eksekutif bertekuk lutut. Ya, lebih dari siapapun di ruangan ini. Ia menatap Ranu sejenak, lalu menambahkan, dan kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah kolaps sebelum rapat besar minggu depan. Pria itu langsung menunduk. Panik. Maafkan saya, Nona Leona, saya tidak bermaksud. Diam. Leona memotongnya. Belajarlah menilai orang dari kemampuannya, bukan dari bajunya. Semua staf yang mendengar itu langsung terdiam, tidak berani bergerak. Ranu sendiri mematung. Ia tidak menyangka wanita seangkuh Leona akan membelanya sedemikian rupa. Tapi Leona belum berhenti. Ia melangkah ke arah Ranu, berdiri di depannya, menatapnya dengan cara yang berbeda, bukan merendahkan, bukan meragukan. Mulai hari ini, katanya perlahan, kau bukan tamu rendahan. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa membuatku sehat lagi. Suaranya tegas, namun ada sesuatu yang halus di dalamnya, seperti rasa hormat yang tulus. Ranu terdiam, merasakan dunia tiba-tiba berubah arah. Setelah semua staf keluar, hanya Ranu dan Leona yang tersisa di ruangan itu. Hening menguasai udara. Leona duduk kembali, namun kini wajahnya berbeda, lebih tenang, lebih manusiawi, tidak sedingin sebelumnya. Aku ingin tahu sesuatu, katanya tiba-tiba. Kenapa kamu tidak pernah membela diri saat dihina? Bahkan saat aku memanggilmu bau dan miskin, kamu tetap tenang. Ranu tersenyum miris. Karena hidup sudah menghina aku lebih dulu, jawabnya. Apapun yang orang bilang, tidak lebih menyakitkan dari kenyataan bahwa keluargaku tidak bisa kuselamatkan dulu. Leona terdiam. Kalimat itu membuat sesuatu dalam dirinya tersentuh. Ayahmu, kamu sangat sayang padanya? Tanya Leona pelan. Ranu mengangguk. Ayahku orang baik. Tapi dunia tidak memberi ruang untuk orang baik yang tidak punya uang. Ia terkekeh kecil. Mirip dengan apa yang kau katakan padaku saat pertama kali masuk. Aku bau, aku miskin. Tapi aku tidak marah. Karena itu benar. Leona menggigit bibir. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bersalah. Benar-benar bersalah. Kepada seseorang yang tidak pernah menuntut apapun darinya. Leona berdiri, berjalan mendekati jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Lampu-lampu gedung seperti bintang yang turun ke bumi. Aku hidup dikelilingi kemewahan, tapi rasanya hampa, katanya perlahan. Dokter terbaik, fasilitas terbaik, semua menilai aku kuat. Tapi sebenarnya aku ketakutan setiap malam. Suaranya bergetar. Ranu tidak ingin mendekat terlalu dekat, menjaga sopan santun. Takut itu manusiawi, katanya pelan. Yang penting kau tidak menyimpannya sendiri. Leona menutup mata, meresapi kata-kata itu. Dan kamu, orang pertama yang bilang aku boleh lemah. Ranu menggeleng. Bukan lemah, tapi manusia. Leona menoleh, menatapnya lebih lama daripada sebelumnya. Ada rasa syukur di matanya, bukan karena kesembuhan, tapi karena akhirnya ia menemukan seseorang yang melihatnya bukan sebagai CEO, bukan sebagai simbol kekuatan, tetapi sebagai seseorang yang juga terluka. Aneh, katanya dengan senyum kecil. Aku merasa lebih tenang berbicara denganmu dibanding dengan siapapun yang bekerja denganku. Tiba-tiba ponsel Leona berbunyi. Notifikasi rapat, pesan penting, email dari investor, semua berdering bersamaan. Biasanya Leona langsung meraih ponsel itu dengan refleks seorang pemimpin yang tak pernah berhenti bekerja. Tapi kali ini, ia menatap layarnya, lalu mematikan semuanya. Untuk pertama kali sepanjang karirnya, ia memilih berhenti sejenak. Aku ingin melanjutkan terapi ini, katanya serius. Berapapun waktunya, berapapun prosesnya. Ranu terkejut, namun tetap tenang. Aku tidak butuh pembayaran besar, katanya jujur. Aku hanya ingin kau benar-benar sembuh. Leona tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti seseorang yang baru merasakan kebebasan setelah lama terkekang. Aku akan tetap membayarmu.
Bukan karena aku harus, tapi karena keahlianmu layak dihargai. Ada jeda sejenak sebelum Leona melanjutkan. Dan karena aku tidak ingin kamu pergi begitu saja. Kata-katanya menggantung di udara. Ranu menunduk. Wajahnya memerah sedikit tanpa ia sadari. Sementara Leona memalingkan wajah, pura-pura melihat pemandangan kota. Malam mulai turun. Lampu kota menyala seperti lautan cahaya. Leona merasa tubuhnya lebih segar daripada 2 tahun terakhir. Ranu mengemasi kotak kayunya. Bersiap pergi. Aku akan datang lagi besok, katanya. Leona mengangguk. Namun wajahnya tampak ragu. Ranu, apa kamu tidak takut memasuki dunia seperti ini? Dunia orang kaya. Orang yang sering meremehkan orang sepertimu. Ranu menggeleng. Aku tidak datang untuk dunia itu. Aku datang untuk satu orang yang butuh dibantu. Leona menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tersenyum dengan cara yang benar-benar tulus, tanpa kesombongan, tanpa gengsi. Terima kasih, karena tidak menilai aku dari statusku. Ranu tersenyum. Justru karena statusmu aku tidak menilai. Orang sering lupa, sakit itu tidak lihat jabatan. Kalimat itu membuat Leona terdiam lama. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya berubah. Sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Sebuah rasa hangat yang muncul bukan dari ramuan, tetapi dari kehadiran seseorang yang tidak ia sangka-sangka. Saat Ranu hendak keluar ruangan, Leona memanggilnya pelan. Ranu, suaranya lembut, berbeda dari nada memerintah yang biasa. Ranu menoleh. Leona menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sulit diucapkan. Tentang kata-kataku tadi, saat aku bilang kamu bau dan miskin. Ranu mengangguk, menunggu. Leona menarik napas. Maaf. Kata itu sederhana, tapi bagi wanita yang selalu hidup di puncak, kata itu lebih berat daripada ribuan laporan kerja. Ranu tersenyum lembut, membuat Leona tak mampu menahan degup jantung yang tiba-tiba terpacu. Kau tidak perlu meminta maaf. Kadang orang menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi itu tidak menentukan siapa mereka. Leona tersenyum kecil, matanya hangat. Tetap saja, aku tidak ingin memulai hubungan apapun dengan kalimat menghina. Ranu membeku sejenak. Hubungan apapun. Leona memalingkan wajah, pipinya memerah. Terserah kau menafsirkannya. Saat pintu menutup dan Ranu melangkah pergi, Leona menatap refleksi dirinya di kaca. Ia menyentuh dadanya yang kini terasa lebih ringan. Bukan hanya karena nyerinya mereda, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya sebagai manusia. Dan hati seorang CEO keras itu perlahan mulai luluh.